Halo Sobat Retail, kembali lagi bersama gue Ronald di channel gue yang membahas tentang dunia retail. Pada video kali ini, gue pengen bahas hal-hal sepele yang biasa kita tahu di dunia retail itu seperti apa, tapi itu juga sangat berpengaruh. Meskipun sepele, tapi ini sangat mempengaruhi untuk usaha retail modern. Oke, seperti apa teman-teman? Check out videonya. Oke, yang pertama, hal sepele itu adalah sistem operasional. Di sini sistem operasional itu bukan sistem komputer ya, tapi sini adalah sistem kerja atau SOP, atau biasanya alur kerja untuk setiap pegawainya seperti apa, proses-prosesnya. Sistem operasional ini sangat penting buat teman-teman pertimbangkan, karena kenapa ini hal yang sepele, tapi ini bisa membingungkan kalau seandainya nggak disusun secara rapi atau secara baik atau secara konsisten. Nah, ini akan sangat sulit nih buat orang yang menjalankan retail modern. Karena biasanya kenapa? Orang kalau biasanya menjalankan retail tradisional, itu biasanya tidak ada SOP yang baik. Jadi ketika seandainya beralih ke sistem modern atau retail modern, orang harus belajar mengenai sistem operasional yang baik untuk toko modern itu. Nah, yang kedua adalah job description yang jelas untuk setiap karyawan. Kenapa? Karena di dalam retail modern itu teman-teman harus tahu menempatkan karyawan ini untuk tanggung jawabnya di bagian apa. Karyawan ini untuk tanggung jawab di bagian apa. Jangan satu karyawan dia pegang semua. Itu akan sangat bingung. Karena kenapa? Secara modern tentu administrasinya akan menjadi semakin banyak daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya nggak perlu input stok tuh kalau di toko tradisional. Tapi secara toko modern itu harus di input stok. Butuh orang buat nginput. Terus biasanya kalau toko tradisional itu biasanya kan langsung bisa pajang barang. Nah, ini nggak bisa langsung pajang barang. Ini harus ditaruh dulu di admin yang input stok, terus dia baru masuk. Nah, hal seperti itu harus ada pembagian. Jadi setiap karyawan, jangan satu karyawan dipakai ke semua. Itu kurang maksimal menurut gua pribadi. Nah, sebaiknya karyawan itu jelas tanggung jawabnya, jelas job description-nya, dan jelas dia mau kerjain apa aja hari ini, besok, atau beberapa hari yang dia akan kerja. Supaya kenapa? Supaya karyawannya fokus dengan tanggung jawabnya juga. Yang ketiga, listrik tidak stabil. Nah, ini hal sepele, tapi ini sangat mengganggu. Karena kenapa? Di dalam retail modern sendiri, di situ udah menggunakan berbagai perangkat komputer. Kenapa? Karena perangkat komputer ini yang kita gunakan itu membutuhkan listrik. Kalau listriknya nggak stabil, terus ada pemadaman, nah ini akan menjadi masalah. Apalagi kalau pemadamannya sudah hitungannya sekitar 2 jam, bahkan bisa 6 jam, bisa 8 jam, itu akan bermasalah untuk retail modern. Teman-teman bisa pikirkan itu dengan cara mungkin membeli genset atau membeli inverter yang dikonekin ke aki khusus untuk mobil. Yang keempat hal sepelenya adalah jaringan internet. Nah, kenapa jaringan internet? Nah, jika teman-teman memiliki program secara cloud yang harus diakses oleh internet, terus di tempat teman-teman itu tidak ada internet yang stabil, tetap ada internet, tapi nggak stabil nih. Bisa putus, terus bisa nyambung lagi, kadang bisa putus. Nggak stabil itu akan mempengaruhi. Itu hal sepele, tapi akan sangat mengganggu untuk retail modern. Kenapa? Karena ketika teman-teman buka aplikasi ini terus nggak connect internet, teman-teman nggak bisa jualan dong. Karena teman-teman nggak tahu harga jual untuk toko itu apa. Tapi kalau aplikasi yang untuk offline, nah itu nggak akan mengalami masalah. Yang kelima adalah hal sepele adalah nota-nota dari supplier. Nah, nota-nota dari supplier ini adalah hal sepele. Kenapa? Karena ini kan kita menerima nota dari supplier atau faktur nih. Nah, cara menempatkan kita adalah secara random nih. Kita main sembarang isi, nggak terstruktur, nggak rapi, nggak diarsip dengan rapi. Nah, itu akan sangat sulit nanti ketika kita mencari si nota ini. Nah, hal sebaiknya yang teman-teman lakukan di retail modern adalah buat arsip yang baik dan rapi. Kalau perlu sesuai dengan supplier. Terus nota yang paling depannya itu adalah nota yang baru tentunya atau faktur yang baru. Nah, faktur yang udah lama itu pasti ditaruh di paling belakang. Jadi otomatis yang paling baru di depan, yang belakangnya itu akan mundur. Itu lebih bagus. Oke, nah untuk video ini, gua harap teman-teman bisa belajar sesuatu dari 5 hal sepele ini yang biasanya disepelekan oleh para pengusaha. Tapi ketika sudah terjun ke dalam retail modern, hal ini nggak bisa disepelekan lagi. Karena ini akan bisa menjadi masalah yang bisa merepotkan usaha kita sendiri sebenarnya di bagian operasional.
Oke, jika video ini bermanfaat buat teman-teman dan menambah wawasan buat teman-teman, jangan lupa like-nya. Terus dukung channel ini untuk teman-teman bisa subscribe. Nah, atau bisa share ke teman-teman yang lain supaya banyak informasi yang bisa didapat oleh teman-teman yang di luar sana. Nah, jika teman-teman yang masih baru gabung, jangan lupa teman-teman subscribe juga. Karena kenapa? Teman-teman akan mendapatkan informasi update mengenai retail. Karena kenapa? Di sini gua bukan sembarang teori doang, tapi gue sudah praktek di toko gua dan beberapa toko yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dan gue berharap videonya bisa banyak sekali memberikan wawasan dan inspirasi buat teman-teman. See you, bye-bye.